Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih wa tawa'il huda wa dalalata 'ala khair ibtigha wajillahu maradati wa qurbi atabi subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, segala puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat wal afiat sehingga kita dapat bertatap muka sampai detik ini. Kemudian salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk golongan beliau ila yaumil akhir. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-50 yaitu Al-Ba'its. Langsung saja, Al-Ba'its artinya ialah yang maha membangkitkan. Yang maha membangkitkan. Yang maha menghidupkan. Apa yang dihidupkan beliau, apa yang dibangkitkan beliau itu ialah seluruh makhluk hidup yang beliau ciptakan. Semuanya akan dibangkitkan pada hari hisab, pada yaumul hisab. Semuanya akan dibangkitkan tanpa terkecuali manusia, mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir di muka bumi. Untuk apa mereka dibangkitkan? Untuk dimintai pertanggungjawabannya, untuk dihisab segala amal-amalnya yang telah ia kerjakan selama ia hidup di dunia. Dari mana ia mendapatkannya, untuk apa ia menggunakannya, kemana ia menggunakannya. Semuanya akan dihisab satu persatu, walaupun sekecil apapun amalan. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang artinya setiap sesuatu, setiap yang bernyawa pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Semakin banyak yang kita gunakan, semakin banyak yang kita lakukan, semakin lama pula hisab kita. Pada hari itu, pada hari yaumul hisab itu, semuanya dibangkitkan dalam keadaan telanjang, semuanya pukul rata tanpa terkecuali. Dibangkitkan dalam keadaan seperti semula ia dilahirkan, tidak berpakaian, bertelanjang, tidak dikhitan. Sama semuanya seperti itu. Namun ada beberapa orang, ada beberapa golongan yang dibangkitkan dari kematiannya, dibangkitkan dan diberi pakaian dari surga. Yang pertama ialah para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul ini ialah merupakan salah satu golongan yang mendapatkan pakaian dari surga pada hari kiamat kelak. Sungguh istimewanya buhan beliau. Yang kedua, mati, orang yang meninggal di perantauan dan tidak ada kain kafan untuk mengkafaninya. Kemudian yang ketiga, orang yang mati syahid. Orang mati syahid itu banyak, melahirkan. Orang yang meninggal ketika menuntut ilmu. Orang yang meninggal tenggelam, orang yang meninggal ketika berperang. Semuanya itu termasuk juga dalam golongan mati syahid. Maka ini pun salah satu golongan yang mendapatkan pakaian dari surga. Kemudian yang keempat ialah para orang-orang yang selalu menjalankan sunnahnya Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia golongan-golongan yang mendapatkan keistimewaan, yaitu dengan diberi pakaian di hari akhir kelak. Kemudian selanjutnya Guru Bakhit menyebutkan di dalam kitab beliau mengambil daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu beberapa golongan yang mendapatkan naungan di hari akhir kelak. Beberapa riwayat mengatakan bahwa di padang mahsyar itu matahari, jarak dengan matahari dengan kepala kita ialah sejengkal. Dan dalam riwayat lain ada yang mengatakan bahwa beberapa dari mereka ada yang berenang. Dengan apa mereka berenang? Dengan air keringat mereka sendiri.
kita, betapa panasnya yang kita rasakan di padang mahsyar kelak. Golongan ini apa saja 7 golongan itu? Yang pertama, imam yang adil. Al-imamul adil, imam yang adil. Menjadi adil itu tidak harus menjadi pemimpin, tidak harus menjadi imam. Namun setiap manusia itu ialah pemimpin. Mana buktinya bahwa setiap manusia itu pemimpin? Ujar Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu akan menjadi pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya selama masa kepemimpinannya. Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Semakin banyak harta yang kita miliki, semakin lama pula hisab kita di akhirat kelak. Sesuatu yang paling pertama yang dihisab nanti ialah sholat kita. Beres tidak sholat kita itu? Apabila beres, lancar, sukses aja, maka lancar pula seluruh urusan kita. Tapi misalkan sholatnya ada yang bolong-bolong, maka ya Allah alam lah, terserah yang di atas saja lagi siapa manunya. Lamunnya mendapat rahmat alhamdulillah, mendapat syafaat alhamdulillah. Misalkan terdapat ya la haula wala quwata illa billah. Kemudian yang kedua, pemuda dan pemudi yang suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para santri-santri sekalian, sangat beruntung mereka menjadi orang-orang yang terpilih untuk masuk ke dalam golongan yang kedua ini, pemuda-pemudi yang suka beribadah. Jadi kita sebagai santri maka patutlah wajib bersyukur kita. Kemudian yang ketiga, seseorang yang hatinya senang bergantung kepada masjid, beribadah ia di masjid, dia beribadah di masjid, mengaji di masjid, sholat di masjid. Ini merupakan salah satu golongan yang mendapatkan naungan juga di hari akhir kelak. Kemudian yang keempat, 2 orang yang saling mengasihi karena Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa menjadi salah satu membantu kita apabila kita termasuk ke dalam neraka nih. Misalkan kita ialah seorang pendosa dan teman kita seorang yang ahli ibadah. Kemudian yang ahli ibadah ini masuk ke dalam surga, tetapi dia tidak ingin masuk surga. Kenapa? Karena ia mencari temannya. Mana temanku yang ketika di dunia selalu aku ajak beribadah, selalu aku ajak ini itu. Akhirnya ia meminta, ya Allah, bolehkah aku menjemput temanku yang di neraka itu? Akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kita di sini mencari teman yang baik, mencari sahabat yang baik. Karena apa? Khairul ashabi may yadulluka 'alal khair. Sebaik-baik teman itu ialah menunjukkan kita kepada kebaikan. Kemudian yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan. Perempuannya ini cantik jelita, kemudian memiliki kedudukan yang tinggi, kaya orangnya. Apa yang dikehendaki lakiannya, bininya nongkrahkan. Itu salah satu nikmat dunia, itu tipu daya dunia. Dan laki-laki ini diajak berzina dan ia tidak mau. Karena apa? Karena ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, seseorang yang bersedekah sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Yang dimaksud tangan kanan itu ialah orang yang bersedekah tadi. Orang ini bersedekah, tetapi tangan kiri tidak mengetahui. Tangan kiri itu siapa? Yaitu orang-orang lain. Apabila kita bersedekah, tetapi jadi istilahnya itu orang Banjar itu kada betampai ya. Nah, kada betampai kerdeng tahunya, diam-diam kita bersedekah. Maka itu ia juga insya Allah salah satu golongan termasuk dari 7 golongan ini. Kemudian yang ketujuh, seseorang yang berzikir mengingat Allah
di tempat yang sunyi dan mengalirkan air mata. Nah, seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang mengingat akan dosa-dosanya, berzikir ia di tempat yang sunyi sehingga menangis matanya karena mengingat dosa-dosanya yang telah lampau, maka insya Allah dengan itu tadi maka ia termasuk dari 7 golongan ini. Jadi kubur itu ialah awal barzah kita dari barzah akhirat. Jika kita mendapat kemudahan di dalam kubur, maka kita akan menemukan kemudahan seterusnya sehingga seterusnya sampai tujuan terakhir kita. Begitu pula sebaliknya, jika kita mendapatkan kesulitan di dalam kubur, mendapatkan azab dalam kubur, maka kita akan mendapatkan kesulitan juga sampai seterusnya. Nah, dari di sini kita dituntut untuk memperbanyak amal ibadah, karena sekarang sudah mulai banyak muncul tanda-tanda hari akhir zaman. Perbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menciptakan kita kecuali melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga kita termasuk golongan yang 4 tadi yang mendapatkan pakaian tadi, dan semoga kita termasuk golongan yang 7 ini yang mendapatkan naungan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu ladangnya akhirat, tempat untuk kita mencari amal ibadah. Nah, bagi mungkin barangkali ini saja yang dapat ulun sampaikan. Apabila terdapat kesalahan berupa perkataan maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Apabila selama pengucapan kata ada yang tersalah-salah, karena al-insanu mahal khata'i wan nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tetapi kita tidak dapat juga menggunakan dalil ini untuk berbuat salah. Ya paling kada itu adalah niat untuk memperbaikinya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.